Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei mendeklarasikan balas dendam. Ia menegaskan bahwa Iran siap balas arogansi Amerika Serikat dan Israel dengan cara militer bahkan politik. Mengutip Tribun News dan Iran Internasional pada 3 November, hal itu ditulis Khamenei dalam unggahan media sosial X pada 2 November 2024. Khamenei mengatakan bahwa Iran sedang dalam tahapan mempersiapkan balasan yang tepat untuk Amerika Serikat dan Israel. Lantaran Iran disebutnya memiliki komitmen penuh untuk menghadapi arogansi Amerika Serikat dan Israel dengan segala cara yang diperlukan. Dijelaskan oleh Khamenei, balasan itu akan dilakukan baik dalam hal militer, persenjataan atau bahkan politik. Ditekankan Khamenei bahwa upaya Iran ini bukan sekedar balas dendam semata, melainkan gerakan logis, konfrontasi yang sejalan dengan hukum internasional. Khamenei memperingatkan bahwa Iran tidak akan menunjukkan keraguan atau kelonggaran dalam hal balas dendam atas agresi Amerika Serikat dan Israel tersebut. Rudal dan drone Hizbullah telah menghantam wilayah jantung dan inti Israel. Dilaporkan imbas hantaman bertubi, kerusakan parah melanda hingga menyebabkan belasan warga sipil tewas dan lainnya terluka. Mengutip Tribun News pada 3 November, hal itu diumumkan oleh Hizbullah dalam pernyataan resminya pada Sabtu 2 November 2024. Diumumkan oleh Hizbullah bahwa rudal dan drone mereka telah menghantam 3 pangkalan militer Israel. Rinciannya, penargetan di Pangkalan Kelilot milik unit intelijen militer 8.200 Israel di dekat Tel Aviv, lalu di Pangkalan Industri Militer Zevulon di utara Haifa, serta 1 skuadron drone bunuh diri menyerang Pangkalan Udara Palmashim di selatan Tel Aviv. Dilaporkan serangan rudal dan drone Hizbullah itu mengenai sasaran-sasaran mereka dengan sangat akurat. Bahkan terbaru pada Minggu 3 November pagi waktu setempat, Hizbullah kembali menggempur jantung Israel di Tira hingga melukai 19 orang. Bahkan juga kembali menghantamkan rudal dan drone ke 5 pemukiman di Galilea. Ledakan bahkan terdengar di Aka, Naharia, Teluk Haifa dan beberapa kota di Galilea. Dilaporkan bahwa Israel mengklaim beberapa roket berhasil dicegat, namun kerusakan parah tak dipungkiri juga melanda Israel. Muncul dugaan di mana Mesir terlibat ke dalam perang langsung dengan membantu Israel. Lantaran Mesir diduga mengizinkan kapal perang korvet SAR milik Israel melintasi front lautnya di terusan Suez. Mengutip Tribun News dan Anadolu Agency pada 3 November, otoritas terusan Suez merilis pernyataan mereka. Pihaknya secara khusus menegaskan komitmennya terhadap Konvensi Konstantinopel tahun 1888. Isi konvensi tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa kanal harus tetap bebas dan terbuka setiap saat, baik dalam damai maupun perang, untuk setiap kapal dagang atau perang tanpa membedakan bendera. Senada, juru bicara militer Mesir Kolonel Gharib Abdel Hafiz berikan bantahan lewat unggahan di media sosial X Kamis 31 Oktober 2024. Mesir menekankan bahwa tidak ada bentuk kerjasama dengan Israel, serta menyerukan kepada semua orang untuk berhati-hati dengan informasi yang beredar.
Memori Muhammad Ali berkunjung ke Beirut, Lebanon pada tahun 1985, menjadi makmum saat diimami Sekretaris Jenderal Hizbullah Naim Qassem. Mengutip Tribun News pada 3 November, laporan ini menurut tulisan Omar Ahmed, seorang penulis dan analis spesialis Middle East and North Africa. Omar memiliki ulasan menarik saat Hizbullah mengumumkan Naim Qassem sebagai sekjen baru Hizbullah beberapa waktu lalu. Pengumuman itu mengingatkannya pada sosok petinju legendaris Amerika Serikat, Muhammad Ali. Memori saat Ali melaksanakan sholat dengan menjadi makmum yang diimami oleh Naim Qassem. Video lama itu pun kini beredar di media sosial. Dijelaskan video itu diambil pada saat kunjungan Ali ke Beirut, Lebanon tahun 1985. Kala itu kunjungan Ali termasuk bagian dari misi kemanusiaan untuk merundingkan pembebasan sandera Amerika dan Arab Saudi, memanfaatkan ketenaran dan pengaruh Ali di seluruh dunia untuk menjadi perantara perdamaian, serta menunjukkan solidaritas dengan mereka yang terkena dampak perang saudara Lebanon yang menghancurkan. Puluhan ribu tentara IDF disebut gagal menguasai wilayah Lebanon. Selain itu, sosok ini juga memperingatkan bahwa taktik Hizbullah yang diterapkan saat ini adalah membahayakan. Mengutip Tribun News dan Al Mayadin pada 3 November, komentar itu diutarakan oleh Kolonel Jack Neria, mantan penasehat Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin. Ia mengomentari taktik Hizbullah di mana sengaja mengizinkan IDF masuk hanya untuk dijebak di dalam kawasan. IDF disebut sengaja diperbolehkan memasuki wilayah Lebanon hanya untuk menjadi target sergapan. Jack Neria menyebut bahwa taktik Hizbullah itu menciptakan tantangan signifikan bahkan untuk unit elit Israel seperti Golani. Dengan begitu, Neria memperingatkan bahwa pendekatan Hizbullah ini dapat menyebabkan jatuhnya korban dari pihak Israel yang jauh lebih tinggi. Selain itu, ia juga menyatakan bahwa pengerahan lebih dari 50.000 IDF juga belum membuahkan hasil, justru diklaim gagal. Yediot Ahronot mencatat bahwa strategi taktis efektif milik Hizbullah tersebutlah yang menjadi faktor kunci, termasuk pertahanan berlapis dengan amunisi presisi yang menargetkan kendaraan lapis baja dan tentara Israel. Sebanyak 2 buldozer Israel menjadi target 2 rudal Hizbullah di kota Houla, Lebanon pada Sabtu 2 November 2024 kemarin. Dilaporkan beberapa awak buldozer tewas terpanggang di dalam kendaraan tempur tersebut. Mengutip Al Mayadin pada 3 November, serangan itu telah terjadi dan termasuk dalam 26 operasi Hizbullah pada Sabtu 2 November 2024. Serangan terhadap buldozer terjadi pada pukul 3:30 siang waktu setempat. Lebih jelasnya, pada waktu itu setelah memantau pasukan lapis baja Israel yang berupaya maju menuju kota Houla, Hizbullah menargetkannya dengan 2 rudal berpemandu mengenai 2 buldozer militer di bagian depan pasukan tersebut, mengakibatkan kehancuran dan pembakaran keduanya, menewaskan dan melukai mereka yang ada di dalam dan memaksa pasukan tersebut untuk mundur dari kawasan. Selain itu, Hizbullah juga meluncurkan serangan salvo roket ke banyak pemukiman di Israel mengenai target militer secara akurat, bahkan menambah kerugian persenjataan dan personil pasukan IDF.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.